ternyata untuk mencapai keunggulan hidup yang disebut dengan excellent, itu yang pertama yang dibutuhkan adalah integritas. Menjaga keselarasan antara nilai-nilai ya luhur dalam diri, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam lingkungan bekerja, supaya selaras dengan perilaku yang kita lakukan. Dan itu akan membuat dampak positif kepada lingkungan, di mana lingkungan akan merasakan kehadiran kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ternyata ini berulang-ulang saya sampaikan, segala hal yang disebut dengan kesulitan sebetulnya tidak ada. Karena kesulitan itu adalah pikiran kita, karena kita tidak bisa menerima ya apa yang terjadi. Lalu kita sebut itu sebagai kesulitan. Sepanjang kita masih menganggap segala sesuatu peristiwa yang tidak kita ingin sebagai kesulitan, kita akan semakin terjebak pada kesulitan. Karena kita sedang ya menuliskan pikiran tentang sulit itu di pikiran kita, dan itu akan menarik semua yang sulit di semesta ini ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah selalu menegaskan kepada kita, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru illa ulil albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang memperoleh hikmah dalam kehidupannya. Ternyata hikmah itu adalah ketika kita bisa memandang segala peristiwa yang sulit sebagai guru-guru kita, itu namanya hikmah. Ketika itu bisa diambil pelajaran oleh kita, maka di situ kita akan merasakan betapa semesta ini luar biasa. Tetapi ternyata hikmah itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang terpilih. Dan Allah mengatakan, wa ma yazakkaru illa ulil albab. Tidak ada yang diberi kesempatan untuk mengambil hikmah dari segala peristiwa kecuali ulul albab. Beruntunglah mereka yang telah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sehingga setiap saat dia memiliki integritas kepada Allah. Nah, integritas kepada Allah berarti menselaraskan kehidupan kita dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita, yang Allah tiupkan, yang Allah amanatkan kepada kita. Sifat Rasul yang 4, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat balagoh, bukan untuk dihafal. Tetapi sifat-sifat itu harus menjadi sifat kita. Kita harus membangkitkan sifat itu di dalam diri kita, karena itu adalah nilai-nilai luhur yang Allah titipkan kepada kita. Jadi yang kedua adalah kecerdasan mengambil hikmah. Ini adalah hal yang akan menunjang supaya hidup kita menjadi excellent. Yang ketiga, ya, selalu menjaga niat, agar niat itu selalu selaras dengan perilaku kita. Ternyata pembicaraan yang sering keluar dari mulut kita itu sangat mencerminkan tentang niat yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya niat yang tidak lurus, ada kecenderungan komunikasi kita juga tidak baik. Lalu kita akan terjebak pada komunikasi-komunikasi yang berbahaya. Nah, komunikasi yang berbahaya tentu saja akan membahayakan diri kita, juga membahayakan orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, ini sering saya sampaikan, peluklah saat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Mereka yang bisa memeluk saat ini apa adanya, memeluk setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya saat ini, itulah orang-orang yang selalu akan dianugerahi hikmah. Jangan hidup di masa lalu dan hidup di hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hiduplah di hari ini, karena hari ini adalah saat terbaik untuk kita. Itu sebabnya integritas menjadi penting, karena itu akan menjaga konsistensi kita untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur di dalam diri kita. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah komitmen. Apa sesungguhnya komitmen? Komitmen ini berhubungan dengan janji. Janji berhubungan dengan tugas. Tugas berhubungan dengan kewajiban. Sebetulnya semua kita ini
telah diberi visi tentang hidup. Tugas kita adalah melaksanakan misi dari kehidupan kita. Visi kita kan cuma satu, hidup kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah, lalu belajar membaikkan diri kita selaras mungkin agar kita bisa selalu mengabdikan diri kita kepada Allah. Nah, komitmennya harus selalu dijaga. Komitmen yang paling sakral pernah kita ucapkan pada saat kita berbay'a, pada saat kita berbaiat, ya, pada saat kita mengikrarkan janji kepada Allah di hadapan seorang penunjuk jalan, dan janji itu harus kita pelihara. Ketika kita komitmen pada janji kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang excellent. Yang berikutnya adalah yang ke-6, tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Tidak akan ada orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita kecuali diri kita sendiri. Di Quran surat Al-Mudaththir yang sudah saya bahas pada kesempatan yang lalu, Allah sendiri mengatakan, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat yang dibangkitkan oleh diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas. Fleksibel itu artinya adalah selalu bersikap terbuka terhadap segala perubahan. Saya menyadari bahwa tidak selamanya kita sakit, tapi juga tidak selamanya kita sehat. Keterbukaan kita untuk menerima perubahan ternyata membuat aliran kehidupan menjadi sangat harmonis. Jadi sebetulnya kata-kata aliran sering dipakai salah. Ada aliran sesat. Kalau kita mau jujur, kata-kata aliran ini kan bahasa Indonesia. Aliran itu mencerminkan kehidupan. Jadi sebenarnya tidak ada aliran sesat. Ketika seseorang sedang melakukan tindakan yang salah, dia sebetulnya sedang berproses saja untuk mengalir pada kesempatan berikutnya. Tetes air pun tidak selamanya melewati sungai yang keruh. Kadang-kadang dia harus melewati sungai yang jernih. Kadang-kadang setelah sampai di laut, dia pun berubah menjadi laut. Betul. Setelah menjadi laut dia berubah menjadi awan. Setelah jadi awan berubah menjadi air hujan. Jatuh menjadi kotor lagi. Terus bersiklus. Bayangkan kalau air di stop proses bersiklusnya. Semua bertumpuk menjadi air keruh saja. Lalu tidak ada lagi hujan. Semua berproses. Aliran darah kita mengalir saat kita masih hidup. Nafas kita mengalir saat kita masih hidup. Jadi aliran sebetulnya lambang dari kehidupan itu sendiri. Jadi jangan sembarang kita bicara aliran sesat, aliran tidak sesat. Apa sih aliran? Aliran itu kan proses. Semua sedang berproses. Sebelum kita ada juga kita pernah tiada. Proses itu aliran sebetulnya. Oleh karena itu maka flexibility yang harus kita miliki adalah bersikap terbuka terhadap segala perubahan. Saya selalu sering mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah dan berakhir. Orang tua kita yang kita cintai, yang selalu bersama dengan kita, pasti akan berubah, meninggalkan kita. Kapan? Kapan saja. Sebetulnya kita tidak usah alergi terhadap perubahan sepanjang kita menyiapkan diri selalu untuk bisa menerima proses perubahan itu sendiri. Nah, jadi tidak usah kagetan dalam hidup. Semuanya pasti akan berubah. Yang harus kita tumbuhkan adalah sikap terbuka kita terhadap perubahan itu sendiri. Terbuka berarti membuka diri dengan lapang untuk menerima kenyataan apa adanya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, alangkah bahagianya orang-orang yang hari ini, saat ini sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya, sebari dia tetap melaksanakan tugas-tugas yang Allah perankan pada dirinya. Hidup menjadi indah dan sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Saya sudah mengajarkan tentang ini, bagaimana mind dan fisik itu memiliki keterhubungan. Ternyata harus diselaraskan dengan prana
yang disebut dengan energi, yang disebut dengan nafas, itu adalah energi ilahi. Jadi sebetulnya prana itulah yang menghubungkan keseimbangan antara fisik dengan mind, fisik dengan mental. Itu sebabnya yang mentalnya sudah seimbang, mentalnya sudah damai, pasti fisiknya pun akan ikut damai. Karena getaran yang dialirkan dari mentalnya itu akan mempengaruhi fisiknya. Sehingga fisiknya pun akan ikut selaras. Perlu diingat bahwa tubuh kita 85% itu air. Air itu sangat rentan terhadap perubahan. Karena air itu molekulnya polar. Satu-satunya molekul di semesta yang bersifat polar itu air. Jadi air itu sebelum dikasih medan listrik, sebelum dikasih medan magnet, dia sudah terpolarisasi secara alamiah. Maka air itu memiliki polaritas. Artinya kutub positif dan kutub negatif dari sumber-sumber muatan listriknya itu tidak pernah berada dalam satu titik. Dia sudah terdistorsi secara alamiah. Dan itulah yang menyebabkan air menjadi pelarut yang sangat luar biasa. Makanya air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Iya. Betul, ya, karena air memang sumber kehidupan. Dan ternyata di darah pun yang dominan kan air. Nah, bagaimana aliran darah itu menjadi hebat dan serasi tergantung kepada bagaimana struktur molekul air di dalam darah. Makanya kalau struktur molekulnya ya acak-acakan, struktur molekulnya tidak seimbang, akibatnya ya akan mengganggu keselarasan yang ada di dalam tubuh kita.